Allah, luar biasa. Hari ini saya gak nyangka akan segini meriahnya yang hadir, yang datang. Terima kasih MC, adik saya sendiri dari Bandung datang. Dia bilang-bilangin, dia bilang pokoknya ini harus oke. Padahal benar tadi kata Mas Rama bilang bahwa seorang Novian ini adalah bukan yang sempurna. Seorang Novi ini orang yang baper, keras kepala, tapi ada sisi insecure-nya juga. Tapi mudah-mudahan dari ketidaksempurnaan ini bisa kita sempurnakan dengan membuat kebaikan-kebaikan untuk orang yang membutuhkan. Di sini semua cakep dan gampang banget kalau bilang cakep, apalagi kita sangat sering berpantun. Jadi kalau kita pantun pasti harus jawabnya cakep. Si Kini kegodang dia. Cakep. Aku begini gara-gara dia. Bener ya? Yeah. Jadi bener yang dibilang sama Mas Rama, bahwa ketidakpercayaan diri itu yang lihat dari sisi yang mana. Tapi di sisi orang lain, orang akan menilai dengan hal yang berbeda. Di balik ketidaksempurnaan orang, pasti ada potensi. Jadi dia melobilah terus saya. Yang dia bilang dari sejak jalan ketemu sampai Jakarta, kemudian kontak terus sampai malam, dia terus WA. Untung suami gak komplain ya. Ayo dok bikin buku, ayo dok bikin buku. Aduh mas, udah bikin buku nih misalnya. Aduh mas, apa sih saya? Siapa sih saya, seorang Novi yang belum ada apa-apanya, pencapaiannya belum banyak, sifatnya juga belum sempurna, jauh dari kata sempurna. Tapi dia terus motivasi saya, enggak. Saya yakin di balik itu pasti ada sesuatu, dan itu bisa kita sharing yang orang tidak tahu. Di balik kekurangan kita pasti ada kelebihan, dan mudah-mudahan dari acara ini, buku ini, yang order maupun yang membaca, ada kebaikan di dalamnya sehingga bisa menjadi amal jariah tersendiri buat saya. Amin ya rabbal alamin, teman-teman. Baik, sebenarnya ini saya terinspirasi dari Bu Aisyah, karena saya tuh nggak nyangka mau bikin launching, jujur aja. Jadi beberapa kali ketemu, beberapa kali telepon, selalu dia bilang dokter harus launching, dokter harus launching. Aduh ibu, saya ini apa masih harus launching? Saya bukan sekali berhairul anwar, kata suami. Saya bukan seorang yang berprestasi, saya malu. Enggak, bikin. Motivasi dia luar biasa, tapi ternyata dia nggak bisa hadir. Jadi segitu kompor untuk semangatnya luar biasa, tapi dia nggak bisa hadir. Tapi tetap dia melihat monitor dari jauh. Dan terciptalah launching buku ini dengan kata-kata don't fear the past, be brave for the future. Ini adalah satu kalimat yang buat saya, everybody has the past. Semua orang punya masa lalu, tapi tetap harus forward ke masa depan, bahwa di sana pasti ada yang lebih baik daripada kita harus meratapi masa lalu. Oke, next, kenapa kita bisa pilih judul Helping is Healing? Kembali lagi, kebetulan juga di sini ada adik-adik saya, teman-teman saya, sekalian saya juga mau mengedukasi bahwa tidak sekedar dari sifat cerita, bahwa kita ini ternyata dikasih Allah ilmu. Kebetulan saya berlatar belakang medis, setidaknya saya ingin memberikan sedikit ilmu tentang organ, tentang anatomi yang Allah kasih buat kita, yang semua dimulai dari kepala. Apapun ide kita, apapun aksi kita, seperti yang Dr. Aisyah sampaikan, Novi, hidup itu pilihannya dua. You want to fighting or you want to running. Kita bisa beraksi kalau ada reaksi. Kita mau sungguh-sungguh berjuang, berarti kita harus fighting. Jadi dari dua kata tersebutlah yang memunculkan emosi, rasa ya yang ada di dalam otak kita. Jadi kemarin juga saya sempat bilang sama Bu Fahma, Bu Far, tolong bawa adik-adik kita. Di sini ada sedikit edukasi mungkin yang bisa saya berikan untuk kita. Oke. Di sini kita lihat di mana sistem syaraf neuron yang ada. Begitu sempurnanya Allah kasih ke kita. Di jalurnya ya, peredaran darahnya,
semua udah Allah sambungkan. Tinggal kita mau nyambungnya benar kata Ustadz Gin tadi, frekuensinya sama atau agak koslet. Tapi semua itu bisa kita olah, kita rasa untuk menjadi bagian yang positif. Di sini terdapat ada mood sedih, marah, kecewa, ya. Di sini semua ada saraf-saraf dan dopamin. Ingat nggak kalau orang India itu cewek-ceweknya itu cuman ketawa, nyanyi-nyanyi karena dia punya apa? Ada hormon pituitari dan dia selalu bikin bindi di sini. Bindi itu yang ada di dahinya. Jadi kalau ada bindi di sini, itu berarti dia harus bahagia menurut riwayat dari cerita orang India. Jadi dia bilang, pokoknya harus ada bindinya dok, supaya kita harus ingat bahagia. Coba lihat orang India, cewek-ceweknya. Pernah nggak nangis? Nyanyi terus, mau nangis nyanyi, mau marah nyanyi, ya kan? Mau ketawa nyanyi, selalu ada cerita, ada lagunya. Jadi dari hormon yang Allah ciptakan, ada hormon dopamin di situ dan ada kelenjar pituitari yang kalau kita merasakan kesedihan atau kekecewaan, tinggal kita pencet di sini dan semuanya akan muncul hormonnya. Ini juga saya belajar dari Bu Aisyah Dahlan. Gak mudah, tapi saya juga coba. Walaupun kadang-kadang gejolak emosi ya Pak Ustadz, tapi tetap kita coba untuk bisa merilis. Oke, next. Yang tadi saya sebutkan 4 hormon kebahagiaan itu ada apa aja dan bagaimana cara mendapatkannya. Pertama itu adalah hormon dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin. Allah ciptakan semua dengan sangat sempurna. Didapat dari mana saja? Dari makan enak, tidur cukup, olahraga, meditasi. Endorfin bisa tertawa, bisa mendengarkan musik, makan coklat, nonton film. Oksitosin berpelukan, berbagi cerita. Ini semua juga saya dapat dari Bu Aisyah ilmunya. Ternyata kita ini sebagai seorang istri pun ada kadang-kadang hormon dopaminnya nggak bekerja. Jadi kadang-kadang kalau lagi suami bikin kesel, kita cuma bilang sama suami, saraf otak gue lagi kaku, gue lagi keras. Jadi apa solusinya? Jalan-jalan, traveling, itu bagian dari healing, betul Ibu. Makan, nonton bioskop. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu ternyata yang Allah sudah berikan diaplikasikan ke dunia medis dan bisa kita terapkan di hari-hari. Gak gampang, tapi kita harus terus berusaha. Intinya pasti bisa. Next. Healthy is healing. Balik lagi. Saya tuh udah mabok banget deh dengan judul ini karena senengnya luar biasa. Betul-betul bahagia. Pertama dari judul yang gak dingana-ngana, gak disengaja-sengaja tiba-tiba muncul healthy is healing. Yang kedua Bu Aisyah Dahlan tiba-tiba bikin self healing dan peluncuran di GBK kemarin saat pameran Islamic Book Fair. Nah, beliau launching dan di situ juga saya diperkenalkan di segitu banyaknya audiens. Ini buku induk ya Mbak Rima, kemarin saya sempat datang, makasih dari perwakilan SRS telah hadir, bantuin saya video juga sampai bisa dapat testimoni dari Bu Aisyah. Ini buku induk self healing by Bu Aisyah. Nah ini adalah anak-anaknya. Menolong adalah salah satu cara membuat kita senang, kita membuat tenang. Bagaimanapun caranya, apapun prosesnya, tapi kalau kita sudah membuat orang itu senang, orang itu tenang, dan membuat orang itu bahagia, insya Allah itu bagian dari healing kita. Ya, jadi psikis, mental, sehingga bikin happy. Dan pesan juga dari Bu Aisyah, Novi, saat kamu membaca, membuka, atau memaparkan semuanya, jangan lupa ayat-ayat Allah. Sampaikan bahwa di Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingat kepadaku. Intinya adalah bersyukur. Apapun metode penyembuhan, healing itu kalau dibilang bahasa psikiatri itu penyembuhan
menyembuhkan luka. Apapun bentuk luka bisa kita sembuhkan dengan cara selalu libatkan Allah di setiap tindakan. Dan Ustadz Habib Ja'far pun sepakat juga saya dengan kalimatnya. Ibadah yang langsung kepada Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang. Memang kita tidak bisa membahagiakan semua orang, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Pasti ada hal-hal yang kurang karena kita manusia, kita bukan dewa. Betul Mas? Kemarin ada di buku kita ya. Karena itu kenapa keluar? Karena Mas Rama bilang, lo bukan dewa, lo manusia. Tapi kan begini, lo manusia. Allah kasih emosi, Allah kasih semua, itu doakan dari Allah. So, apa yang bisa lakukan dengan membuat bahagia orang itu adalah ibadah yang langsung kepada Allah. Next. Oke, karena ini momennya saya bercerita di buku tentang bagaimana saya menjalani klien rehabilitasi yang ada di Jakarta Utara. Sedikit saya memberikan edukasi. Dari sekian banyak klien saya, setiap tahun itu kami ditargetkan 100. Dari tahun 2020 meningkat jadi 120, yang sekarang hanya target 100 berapa kan? Sekarang hampir 130. Itu pun sebenarnya kita udah ngap-ngapan juga ya, ngadapin klien 130. Tapi karena kita passion, kita senang, karena kami yakin di balik keterpurukan dia pasti ada niat baik, selama dia mau ada itikat baik untuk berubah. Saya yakin. Tapi kalau dia tidak ada itikat baik, berarti apa? Dia masih belum merasa untuk berubah. Dia masih enjoy di wilayah dia. Dia masih enjoy dengan kenyamanan dia. Kita tidak bisa paksa. Biarkan saja. Let it flow. Ya. Jadi setelah kami pikir-pikir, kenapa ya sebenarnya mereka cari narkoba itu? Kenapa dari klien-klien kita semua ini pada tetap cari barang narkoba? Padahal kita tahu ini manfaatnya tidak ada nih, ya. Tapi ternyata ada hal lain yang mereka pilih. Apa? Mereka butuh kesenangan. Ternyata di luar itu mereka dari pergaulan, dari apa? Tempat yang rawan. Di Jakarta Utara itu wilayah kita ada 2. Namanya Bonpris sama Kampung Muara Bahari. Berita terbaru kemarin itu di Kampung Muara Bahari digerebek 35 orang tertangkap. Dan itu pengguna semua. Masuklah ke kami assessment. Dan hasilnya apa? Mereka cari untuk apa? Kesenangan, untuk stamina. Dan di sini saya mau kasih tahu juga sedikit bahwa jenis-jenis narkotika itu banyak efek sampingnya, sehingga mereka merasa menikmati. Oh, ternyata kesepian yang saya dapat, kekurangan yang saya punya, saya diterimanya di sini. Ternyata itu tidak sepenuhnya betul. Oke? Nah, syabu contohnya, dia mengandung stimulan. Kenapa saya memilih syabu duluan? Tingkat ketergantungan yang ada di wilayah Jakarta Utara ini luar biasa dan mendominasi sabu. Kenapa? Dengan alasan motivasi untuk bekerja, meningkatkan daya, energi, meningkatkan kemampuan, meningkatkan stamina supaya terus tidak begadang. Karena mereka enjoy, mereka menikmati, padahal efeknya sangat tidak baik. Dan itu bisa juga kita siasati dengan cara apa? Menggunakan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Oke, next. Dari serangkaian yang saya tadi cerita, sedikit saya ada edukasi, sedikit saya ada penyuluhan program rehabilitasi di Jakarta Utara yang sekarang menjadi apa ya, dibilang sombong nggak boleh ya, gimana ya, tapi mesti dikasih tahu gitu bahwa di Jakarta Utara sudah didatangi lembaga UN Kondisi, dan tanggal 4 Oktober nanti pemerintah Brunei Darussalam akan hadir di Jakarta. Ini berkat teman-teman saya, support system saya, ada Randy, ada Nia, ada Maya yang sekarang udah pindah ke Jaksel, ada Restu, ya ada Endah, luar biasa ini Ibu Endah, teman-teman saya.
saya, ada Habib, ada semua. Alhamdulillah mereka sangat support, membantu sehingga bisa dilihat di mata dunia. Ekspektasi saya dulu minimal dilihat di BNNT provinsi, karena Jin tahu persis. Jin itu kerja dari kita bareng-bareng, dari Yayasan Madani terus ke BNNP. Beliau lebih sepak terjangnya lebih luas, tapi saya masih tetap milih di kota aja. Kata dia, kenapa dok? Nggak mau. Saya ingin lebih mengabdi ke klien-klien, mereka lebih butuh sama kita. Dok, ke pusat atau dok? Di dia wae. Jadi ternyata di Jakarta Utara yang notabene kecil, banyak kontainer ya, panas, yang sedikit karakter, bukan sedikit ya, mayoritas karakternya adalah sikat, hajar, tonjok. Aura apa tuh? Aura udara pantai. Aura pantai di sana. Nah, jadi tapi ternyata disorot di dunia. Alhamdulillah kemarin dapat undangan dari mereka. Mereka akan datang ke kantor kami di Jakarta Utara untuk melihat secara langsung bagaimana proses rehabilitasi yang ada di Jakarta Utara dengan kliniknya dan layanan pasca rehabilitasi. Alhamdulillah klien-kliennya juga mulai berkembang, mereka bisa menjadi relawan. Kemarin Bapak Ibu, ini saya sedikit lagi cerita, boleh sharing? Entar ya, entar. Jadi mau cerita, saya tuh orangnya nggak bisa diem, Bu. Saya ketularan endah, Bu. Nggak bisa diem. Jadi setiap ada yang datang untuk tes urin dengan pakaian seragam, saya tanya, ini dari mana? Dari Basarnas. Oh begitu. Keperluannya buat apa? Tes urin, Dok. Iya, buat apa? Biasanya melamar pekerjaan atau anaknya mau CPNS atau apa. Iya dok, ini mau lamaran CPNS, mau masuk ke Taruna dok. Oh iya. Ngobrol singkat cerita, ternyata dia ajudan kepala Basarnas yang dampingi. Jalannya Allah, kita nggak tahu rahasia Allah. Dok, ini klinik Jakarta Utara dok. Gimana caranya kita mau kerja sama dok? Saya mau adakan sosialisasi, ada ini. Pokoknya apa yang dokter bilang saya langsung ACC kepala. Ternyata benar, Allah tuh naruh kita di satu tempat pasti untuk bermanfaat buat orang dan kita bisa berguna. Tergantung bagaimana kita. Tergantung kita aja maunya gimana. Itu nggak Ustaz? Alhamdulillah kemarin dia langsung juga bawa buku saya, dibaca sama Pak Kepala Basarnas Pusat, Bapak Fazli. Dia mau kirim juga testimoni, tapi dia bilang nanti dulu lah dok, saya masih sibuk, tapi insya Allah pasti saya kirim. Dan itu bentuk bahwa kita dalam pelayanan itu bagian kita healing ternyata. Membantu sesama, ngobrol dengan sesama, apa kebutuhan dia, oke, seperti ini. Kalau mau ikutin, kalau enggak apa-apa. Bukan kita memaksa, tapi kalau Allah kasih jalan, pasti ada manfaat di sana. Yang penting tujuan kita sudah baik. Kalau tidak diterima dengan baik, kembalikan lagi sama Allah. Oh mungkin ini bukan yang terbaik kata Allah. Oke, next. Jadi banyak ceritanya ya, pengalaman. Nah ini saya sedikit sharing dari 140 klien. Halo guys, nama testimoni bagaimana klien rehabilitasi dilakukan di Jakarta Utara. Saya telah rehabilitasi di BNN Indo dan saya akan melakukan pasca reha di BNN Jakarta Utara. Untuk pelayanannya bagus dan untuk petugasnya juga sangat ramah dan pelayanannya dan fasilitasnya juga oke. Buat orang yang lagi memakai drugs atau apapun itu, jangan takut buat rehab karena rehab itu bagus, enak. Pokoknya jangan takutin buat rehab. Ayo kita rehab bareng-bareng. Dari klien kami yang mau berbagi dan juga testimoni mungkin boleh.
hasil karya teman-teman kita. Jadi di rehabilitasi itu harus multi talent, ready, operator, multimedia, foto, setting, niat, administrasi, foto, setting, pokoknya semua harus bisa. Ginanjar tiba-tiba jadi moderator, dari ustadz, dari juknis, dari penulis buku untuk agen pemulihan dan lain-lain. Pokoknya semua harus bisa. Dan ini terakhir pesan dari buku Healthy is Healing adalah dengan menolong seseorang itu sama saja dengan kita melakukan pengobatan dan penyembuhan untuk diri kita sendiri. Karena hormon bahagia keluar dengan melihat orang lain bahagia. Seperti hari ini saya melihat semua tersenyum, datang dengan ikhlas, dengan tulus, bisa ikut sampai acara selesai. Ini luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Kemudian Healthy is Healing itu bisa memberikan sesuatu kekuatan, kata Profesor Nasaruddin Umar. Bagi yang membacanya, tidak mesti sesuatu itu harus besar, kata beliau. Menghasilkan sesuatu yang besar, kecil, tapi energinya cukup besar untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Dan yang terakhir, energi yang positif akan bertemu dengan energi yang positif juga dan menularkan energi yang positif juga. Begitulah akhir dari kami bisa menceritakan, dan inilah saya bisa berdiri di sini dengan penuh kebahagiaan tanpa adanya support system dari orang-orang terdekat saya. Mungkin semua ini nggak akan terjadi. Ada Mas Rama di sini, ada orang tua saya, mama, papa, kemudian ada tante, kemudian ada teman-teman saya, email, Iva, Osa. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih Osa, teman-teman saya sahabat SMA yang nggak pernah, jarang-jarang kita kontak. Terima kasih Tetra, dia tahu banget saya zaman SMA gimana, madol di sekolah, ya, manjat pagar. Sekarang udah luar biasa. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian ini dengan tim rehabilitasi yang saya banggakan, mereka adalah support system terbesar. Tidak perlu besar, kecil dengan 8 orang, tapi bisa dilihat sampai ke Brunei Darussalam dan UNODC. You see? Suatu saya nggak lupa, luar biasa, agak cuek, agak cool, ada di buku itu, jadi dibaca biar agak sedikit penasaran tentang ceritanya. Yang cool, yang tegas, yang ya pokoknya nano-nano, tapi dia dibalik itu dia bisa membuat acara ini. Yang tadinya saya pikir udah nggak usah, tapi dia bilang buat acara ini buat kamu semua. Anak-anak saya mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleha. Nasya, selamat ulang tahun. Dan ini keluarga saya. Dan ini 3 orang yang tadi saya sebutkan. Iva, email, ini yang posesif. Yang amat sangat posesif, dimanapun berada harus diangkat teleponnya, harus tahu kondisinya, kalau enggak ngambek, gantian nggak diangkat teleponnya. Ya alhamdulillah, barakallah, tadi yang saya bilang tidak perlu banyak, dan keluarga itulah yang paling penting, karena kemanapun pergi kamu akan kembali ke keluarga. Seberapa kamu berpisah, kamu akan datang bersama untuk keluarga. Oke, dan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamanya Mas Rama, selamat ulang tahun juga di tanggal 26. Mohon maaf tadi. Sehat-sehat Ibu, doanya Ibu luar biasa sampai bisa launching dengan Mas Rama. Terima kasih. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.